Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai penerimaan dan penggunaan anggaran part 2. Di mana di part 2 ini kita akan membahas mengenai manfaat anggaran, tujuan penyusunan anggaran, dan jenis-jenis anggaran. Baik, kita mulai. Yang pertama, di sini untuk manfaat anggaran adalah adanya perencanaan terpadu, di mana anggaran di sini dapat digunakan sebagai alat manajemen yang dapat digunakan untuk keperluan perencanaan maupun pengendalian dari berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Contohnya adalah yang dimaksud di sini, ketika perusahaan menyediakan sebuah anggaran, maka para manajemen perusahaan akan memfikirkan akan dibuat kegiatan apa anggaran ini. Sehingga di sini anggaran dapat dikatakan sebagai alat manajemen untuk keperluan perencanaan. Lalu untuk anggaran sebagai alat pengendalian dari sebuah kegiatan ini, anggaran yang diberikan perusahaan dapat menjadi patokan atau untuk manajemen agar dapat mengendalikan kegiatan yang sedang dijalani agar tidak over dari anggaran yang telah ditetapkan atau dapat disebut sebagai tolok ukur. Lalu yang selanjutnya adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, di mana anggaran yang disusun dengan baik ini akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Manfaat dari anggaran yang selanjutnya adalah sebagai alat pengoordinasian kerja, di mana penganggaran ini dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan, dikarenakan sistem anggaran dapat memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat hubungan antar divisinya. Lalu manfaat anggaran yang selanjutnya adalah sebagai alat pengawasan kerja. Di setiap adanya anggaran ini diperlukan adanya standar prestasi atau target yang bisa dibandingkan dengan kenyataannya, sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya. Nah, di sini dalam menentukan standar juga tidak boleh terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Apabila standar terlalu tinggi, maka karyawan akan merasa frustasi atau merasa tidak puas karena tidak bisa mencapai standar yang telah ditetapkan. Dan sebaliknya, jika standar terlalu rendah, maka karyawan akan merasa cepat puas sehingga dapat menjadikan biaya dapat tidak terkendali dan semangat kerja menurun, dan juga dapat memungkinkan untuk menurunkan laba perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir adalah manfaat anggaran sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Anggaran yang disusun dengan baik ini akan memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, apabila ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam operasionalnya, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan yang berharga akan sangat berarti bagi penyusunan anggaran selanjutnya di kemudian hari. Baik, selanjutnya adalah tujuan anggaran. Tujuan anggaran yang pertama di sini adalah menyatakan harapan perusahaan secara jelas dan formal sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai oleh manajemen. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan oleh perusahaan. Yang ketiga, menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang keempat, mengoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Lalu tujuan penyusunan anggaran yang terakhir adalah menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok.
serta menyediakan informasi yang mendasari perlu atau tidaknya tindakan untuk mengkoreksi. Nah, kita selanjutnya ini akan membahas mengenai jenis-jenis anggaran, di mana jenis-jenis anggaran ini ada 14 jenis anggaran yang dilakukan dalam kegiatan organisasi atau perusahaan. Di antaranya yang pertama adalah anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini adalah suatu anggaran yang menjelaskan secara detail mengenai penjualan di masa yang akan datang. Di dalam anggaran tersebut tertuang mengenai jenis barang, jumlah, harga, waktu, dan tempat penjualan. Lalu yang kedua, di sini ada anggaran produksi. Anggaran produksi adalah jenis anggaran yang menjelaskan tentang rencana unit yang diproduksi selama periode anggaran. Perhitungan taksiran produksi ditentukan sesuai dengan rencana penjualan dan persediaan yang diharapkan. Anggaran produksi adalah dasar dalam menyusun anggaran biaya produksi dan penyusunan anggaran persediaan. Lalu selanjutnya di sini ada anggaran biaya bahan baku. Pada anggaran biaya bahan baku ini dijelaskan tentang taksiran bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi yang dinyatakan dalam satuan uang dan kuantitas bahan baku. Lalu yang keempat adalah anggaran tenaga kerja langsung, di mana pada anggaran tenaga kerja langsung ini dijelaskan tentang taksiran biaya tenaga kerja langsung selama periode anggaran. Anggaran ini juga menjadi dasar penyusunan anggaran kas dan anggaran laba rugi. Untuk menyusun anggaran ini biasanya digunakan dua macam cara, yaitu upah per unit produk atau upah per jam. Lalu selanjutnya adalah anggaran overhead pabrik, di mana anggaran overhead pabrik ini adalah dijelaskan tentang taksiran biaya overhead pabrik selama periode anggaran. Anggaran ini juga menjadi dasar dalam menyusun anggaran kas dan anggaran laba rugi. Lalu anggaran selanjutnya adalah anggaran persediaan. Anggaran persediaan adalah anggaran yang merencanakan secara detail berapa besar nilai persediaan untuk periode yang akan datang. Pada perusahaan manufaktur ada 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Lalu selanjutnya adalah anggaran biaya produksi. Di dalam anggaran biaya produksi ini terdapat anggaran biaya pemasaran dan juga anggaran biaya administrasi umum, di mana masing-masing menjelaskan tentang taksiran biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya umum. Anggaran ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun anggaran kas dan anggaran laba rugi. Lalu selanjutnya adalah anggaran program. Anggaran program adalah anggaran yang dibuat berdasarkan program utama sebuah perusahaan, baik itu program penelitian maupun program pengembangan. Selanjutnya adalah anggaran tanggung jawab, di mana anggaran tanggung jawab ini dibuat berdasarkan pusat pertanggungjawaban pada sebuah perusahaan. Program ini dibuat sebagai alat untuk mengendalikan para manajer dan juga pusat pertanggungjawaban yang dikepalainya. Lalu yang selanjutnya ada anggaran pengeluaran modal. Dalam anggaran pengeluaran modal ini dijelaskan tentang rencana perubahan aktiva tetap perusahaan selama periode anggaran yang dibuat berdasarkan proyeksi penjualan. Lalu ada anggaran kas. Pada anggaran kas ini terdapat informasi tentang taksiran sumber dan juga penggunaan kas selama periode anggaran. Anggaran kas ini dibuat berdasarkan anggaran operasi dan pengeluaran modal. Menyusun anggaran kas ini adalah hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan untuk menjaga likuiditas organisasi atau perusahaan tersebut. Anggaran kas ini biasanya digunakan untuk menyusun anggaran neraca. Yang selanjutnya adalah anggaran laba rugi. Dalam anggaran laba rugi ini terdapat informasi tentang taksiran laba atau rugi perusahaan selama periode anggaran, di mana anggaran ini dibuat berdasarkan anggaran operasi dan kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun anggaran neraca. Lalu selanjutnya ada anggaran neraca.
Pada anggaran neraca ini dijelaskan tentang rencana posisi keuangan seperti aktiva, utang, dan modal perusahaan pada awal dan akhir periode anggaran. Pembuatan anggaran neraca ini disusun berdasarkan anggaran kas dan anggaran laba rugi. Anggaran neraca ini nantinya akan digunakan untuk menyusun anggaran perubahan posisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah anggaran perubahan posisi keuangan. Dalam anggaran posisi keuangan ini dijelaskan tentang rencana perubahan utang, aktiva, modal perusahaan selama periode anggaran. Penyusunan anggaran ini didasarkan anggaran neraca perusahaan.